Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Suherman dengan NIM F1C113041, di mana dalam video ini akan memaparkan proses tugas akhir saya yang berjudul sifat mekanik komposit serat pelepah pisang, serat pelepah kelapa, dan serat kulit waru dengan perlakuan alkali. Kita tahu seiring perkembangan zaman banyak teknologi terbaru dan semakin canggih, terutama di bagian alat-alat rumah tangga maupun konstruksi ringan yang menggunakan bahan-bahan dasarnya dari logam seperti besi, baja maupun aluminium, di mana material-material tersebut sangat mahal dan tidak ramah lingkungan. Sedangkan di Indonesia sendiri mempunyai potensi serat alam yang sangat melimpah yang bisa kita manfaatkan, terutama di sekitar kita seperti serat pohon waru, serat pohon pisang, dan serat pohon pelepah kelapa yang bisa kita manfaatkan seratnya sebagai serat komposit untuk bahan alternatif pengganti logam. Dalam proses pembuatan spesimen ada tahap-tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama-tama kita harus mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan spesimen serat alam, antara lain serat pelepah kelapa, serat pelepah pisang, dan serat kulit waru. Sebelumnya kita harus meninjau lokasi tempat pengambilan serat. Selanjutnya setelah bahan-bahan terkumpul, kemudian kita potong-potong dengan panjang 20-30 cm agar serat pelepah kelapa, serat pelepah pisang, dan serat kulit pohon waru bisa masuk dalam ember untuk direndam. Setelah direndam selama 2 minggu, selanjutnya serat pelepah pisang, serat pelepah kelapa, dan serat kulit waru disikat untuk mengambil seratnya, dan alat yang digunakan untuk menyikat serat adalah sisir kutu dan sikat besi, di mana sisir kutu untuk menyikat serat pelepah pisang yang mudah putus dan sikat besi untuk menyikat serat pelepah kelapa dan serat kulit waru. Kemudian serat diangin-anginkan sampai kering dan disimpan di dalam kedap udara menggunakan plastik klip dan toples atau tupperware, fungsinya agar serat tidak lembab yang membuat serat menjadi berjamur. Proses selanjutnya memberi perlakuan terhadap serat pelepah pisang, serat pelepah kelapa, dan serat kulit waru dengan NaOH konsentrasi 8% direndam selama 2 jam. Setelah itu dibilas dengan air bersih. Kemudian dijemur selama 2 hari. Jika proses perlakuan terhadap serat sudah selesai, tinggal ke tahap selanjutnya, yaitu proses pembuatan spesimen. Sebelum kita melakukan proses pembuatan spesimen, kita buat dulu cetakannya, dan di sini saya menggunakan silikon rubber. Kemudian kita cari massa jenis masing-masing serat pelepah pisang, serat pelepah kelapa, dan serat kulit waru untuk menentukan fraksi volume yang akan digunakan nanti. Setelah itu semua serat kita potong-potong dengan panjang 5 cm. Lanjut ke tahap pencetakan. Di sini alat-alat dan bahan yang saya gunakan adalah timbangan analitik, resin polyester, katalis, kaca atau keramik, kertas mika, double tip, gunting, dan batako. Setelah alat-alat dan bahan terkumpul, kemudian timbang semua serat pelepah pisang, serat pelepah kelapa, dan serat kulit waru untuk menentukan fraksi volume yang akan digunakan. Dan timbang juga resin dan katalis sesuai fraksi volume serat yang akan digunakan. Jangan lupa siapkan kaca sebagai alas untuk cetakan. Kemudian tempelkan kertas mika pada cetakan yang sudah dibuat menggunakan double tip. Lanjut, masukkan serat ke dalam cetakan yang sudah ditimbang fraksi volumenya. Campur resin polyester dan katalis, aduk sebentar saja lalu tuang secara merata ke serat yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah itu tutup lagi dengan kertas mika dan kaca atau keramik, kemudian tekan menggunakan batako, diamkan selama 24 jam atau minimal 12 jam.
Setelah didiamkan selama 12 atau 24 jam, spesimen siap dibuka. Setelah semua proses pembuatan spesimen selesai, lanjut ke tahap pengujian, di mana pengujian ini saya menggunakan alat uji tarik tensilen yang ada di Laboratorium Fisika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Setelah proses pengujian spesimen selesai, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses pengolahan data. Pada grafik kekuatan tegangan tarik pada serat pelepah kelapa, serat pelepah pisang, dan serat kulit waru, dari masing-masing serat tersebut didapatkan nilai kekuatan tegangan tarik yang berbeda-beda. Seperti kekuatan tegangan tarik pada serat pelepah kelapa, tegangan tarik tertinggi didapatkan pada fraksi volume serat 40%. Sedangkan pada serat pelepah pisang, nilai tegangan tarik tertinggi didapatkan pada variasi fraksi volume serat 10%. Dan untuk serat kulit waru, nilai tegangan tarik tertinggi didapatkan pada variasi fraksi volume serat 40%. Untuk grafik regangan tarik pada serat pelepah kelapa, regangan tarik tertinggi didapatkan pada variasi fraksi volume serat 40%. Sedangkan pada serat pelepah pisang, nilai regangan tarik tertinggi didapatkan pada variasi fraksi volume serat 10%. Dan untuk serat kulit waru, nilai regangan tarik tertinggi yaitu pada variasi fraksi volume serat 40%. Sedangkan pada modulus elastisitas tegangan tarik pada serat pelepah kelapa, didapatkan nilai modulus elastisitas tertinggi yaitu pada variasi fraksi volume serat 10%. Sedangkan pada serat pelepah pisang, nilai modulus elastisitas tertinggi yaitu pada variasi fraksi volume serat 40%. Dan untuk serat kulit waru, nilai modulus elastisitasnya yang tertinggi yaitu pada variasi fraksi volume serat 40% juga. Adapun nilai tegangan bending pada masing-masing serat pelepah kelapa, serat pelepah pisang, dan serat kulit waru pada grafik, yaitu pada serat pelepah kelapa didapatkan nilai tegangan bending tertinggi pada variasi fraksi volume serat 40%. Dan untuk serat pelepah pisang, nilai tegangan bending tertingginya yaitu pada variasi fraksi volume 40% juga. Sedangkan pada serat kulit waru, nilai tegangan bending tertingginya didapatkan pada variasi fraksi volume serat 30%. Sedangkan modulus elastisitas tegangan bending pada grafik untuk serat pelepah kelapa didapatkan nilai modulus elastisitas tertingginya yaitu pada variasi fraksi volume serat 40%. Dan pada serat pelepah pisang, nilai modulus elastisitas tertinggi yaitu pada variasi fraksi volume serat 40% juga. Sedangkan untuk serat kulit waru, nilai modulus elastisitas tertingginya yaitu pada variasi fraksi volume serat 20%. Dan untuk kesimpulannya, dari hasil uji mekanik pada serat pelepah pisang, serat pelepah kelapa, dan serat kulit waru, kita lihat pada grafik sebelumnya, kekuatan mekanik tertinggi pada ketiga serat tersebut didapatkan pada serat kulit waru dengan variasi fraksi volume serat 40% yang mampu menahan kekuatan tarik dan bending yang lebih besar. Dikarenakan pada serat kulit waru memiliki tingkat keacetan serat lebih baik dan resin mampu menutupi semua bagian serat atau ikatan interface antar serat dan resin sangat baik. Mungkin hanya ini yang saya paparkan dalam video proses tugas akhir saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.